Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang terus di channel Dosen Berisik. Di akhir semester, biasanya selalu ada komunikasi yang intens antara beberapa mahasiswa desain komunikasi visual dengan dosen-dosennya. Biasanya berkaitan dengan nilai di suatu mata kuliah. Karena mungkin bisa jadi ada nilai-nilai yang dirasa tidak sesuai dengan harapannya. Atau mahasiswanya juga merasa takut ketika ditanya sama pihak keluarga, khususnya untuk orang tua. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan nilai dari suatu mata kuliah dan bagaimana umumnya dosen desain komunikasi visual menilai karya tugas dari mahasiswa desain komunikasi visual. Jangan lupa tonton videonya dengan secangkir kopi dan terus berusaha untuk membahagiakan diri. Nilai akhir semester itu adalah akumulasi dari beberapa tugas dalam satu mata kuliah. Sebatas sepengetahuan saya, bagi dosen nilai adalah kebutuhan administrasi dengan tujuan untuk dijadikan ukuran dalam capaian pembelajaran suatu keilmuan. Tujuan yang terkesan begitu mulia atau hanya sekedar untuk menyelamatkan posisi dirinya, termasuk posisi mahasiswanya atau bisa jadi juga posisi universitasnya. Nilai pastinya adalah akumulasi dari beberapa tugas dan mahasiswa itu kemungkinan atau rata-rata mengerjakan lebih dari 3 atau 4 tugas dalam satu semester. Ya tergantung mata kuliahnya sih atau juga tergantung kepada kebijakan dari dosen-dosennya itu sendiri. Sebagai ukuran dari sebuah capaian, maka nilai itu juga bergantung kepada beberapa pendekatan. Dan pendekatan-pendekatan ini juga setiap universitas memiliki cara yang berbeda. Ada yang menggunakan rubrik, walaupun rubrik tersebut pada kenyataannya hanya disampaikan di awal perkuliahan. Tetap pada proses penilaian akhir akan dilihat dari kualitas karyanya dari mahasiswa. Ada juga yang menggunakan asistensi, ada yang menggunakan kartu asistensi dengan ada catatan dan sebagainya. Biar bagaimanapun, asistensi itu adalah bagian dari proses. Atau justru ada juga yang hanya sekedar melihat dari hasil akhir seperti kontes kecantikan. Ya kira-kira begitulah. Bahkan ini yang mungkin sebaiknya tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu adalah penilaian bergantung kepada selera dari dosennya itu sendiri. Jika dilihat dari beberapa pendekatan tersebut, maka ada kemungkinan bahwa nilai-nilai itu mengandung unsur subjektivitas yang sangat tinggi. Padahal dikaitkan untuk kebutuhan administrasi yang tujuannya adalah capaian dari pemahaman sebuah keilmuan. Makanya video kali ini berusaha untuk mencari cara agar nilai-nilai subjektivitas dalam proses penilaian itu bisa dikurangi. Sejujurnya bukan hanya sekedar mahasiswa yang dilema pada saat menerima nilai, dosennya pun jauh lebih dilema ketika menentukan nilai berapa bagi seorang mahasiswa. Pastinya karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Apalagi jika ada mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan salah satu tugas tapi rajin kuliah. Atau rajin kuliah tapi tidak mengikuti prosesnya, di akhir perkuliahan tugasnya ada. Nah, kondisi saat ini yang memungkinkan dosen menjadi berpikir sangat keras apakah akan diberikan nilai yang baik atau tidak. Karena ujungnya nanti akan berada pada rata-rata nilai kelasnya. Apakah rata-rata nilai kelasnya sudah sesuai dengan harapan dari dosennya, termasuk harapan dari pihak universitas atau tidak. Apalagi jika ada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus. Ini pasti akan berpengaruh besar karena dosennya juga harus mempersiapkan berbagai macam jawaban ketika ditanyakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Bagi saya pribadi, kalau misalkan memang dinyatakan tidak lulus, ya tidak lulus aja lah. Terkadang beberapa
kawan-kawan juga berusaha untuk mengakali agar tingkat ketidaklulusan itu menjadi sangat kecil. Bila perlu tidak ada yang tidak lulus, atau diusahakan untuk 100% lulus. Ya makanya unsur subjektivitas dalam konteks penilaian tugas karya mahasiswa itu menjadi sangat tinggi gitu. Nah, atau kemungkinan besar cara mengakalinya dengan menentukan poin-poin yang masuk ke dalam kategori indeks penilaian seperti A, B, C, D gitu. Kan tidak ada standarnya ya. Untuk nilai A minimal berapa gitu ya, secara nasional gitu. Untuk nilai B berapa gitu kan, itu juga diserahkan kepada kebijakan dari universitas atau dari dosennya itu sendiri. Bahkan ada juga yang menggunakan strategi A, A-, B, B-, B+, dan seterusnya. Jika disadari, ini adalah hanya sekedar sebuah strategi agar terlihat mahasiswanya itu memiliki nilai yang baik dan harapannya secara umum akan menjadi nilai yang cukup baik di mata orang lain atau di mata orang luar. Jadi, jika mahasiswa ingin mengukur kualitas pembelajaran dari salah satu universitas, termasuk orang tuanya juga ingin mengukur kualitas pembelajaran dari salah satu universitas, bisa dilihat dari cara menilainya. Seperti apa aturannya? Ngerti kan ya maksudnya? Artinya, kalau misalkan memang standar nilai A-nya itu juga harus tinggi, misalkan dimulai dengan angka 90, ya bisa jadi memang standar pembelajarannya juga memang tinggi. Dan seterusnya lah. Kalau misalkan memang ada yang standarnya rendah, ya tujuannya pasti sudah bisa ketebakan ke arah mana. Bagi mahasiswa, nilai itu menjadi sangat penting dan memang sudah menjadi haknya untuk mendapatkan nilai dalam sebuah mata kuliah karena sudah mengikuti proses pembelajaran. Bahkan sudah bayar pula. Nilai menjadi pertanggungjawaban ketika ditanya oleh pihak keluarga, khususnya untuk orang tua. Ya mungkin ada juga yang memanfaatkannya untuk mendapatkan reward dari keluarga. Misalkan minta uang jajan tambahan, upgrade komputer, atau minta jatah liburan ke tempat-tempat yang diinginkan. Kan bisa saja seperti itu. Dan ini memang sudah terjadi sejak sekolah dasar sampai dengan universitas. Masih ada stigma bahwa jika nilainya tinggi, seorang anak itu akan mendapatkan reward dari pihak keluarga. Termasuk stigma bahwa jika seorang anak setelah mengikuti pendidikan kemudian mendapatkan nilai yang tinggi, seolah-olah dipandang akan sukses di masa yang akan datang. Memang ada yang seperti itu. Saya tidak menutupi atau tidak menyangkal terhadap hal tersebut. Tapi secara prinsip nilai itu bukan menjadi salah satu patokan. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika nilai itu dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melamar pekerjaan. Di negeri ini kan ada cerita yang cukup unik. Mau ngelamar satu BUMN, itu minimal IPK-nya adalah 3,5 atau 3,75. Padahal hasil akhirnya adalah merupakan hasil akhir dari subjektivitas dari dosennya. Tapi untuk menjadi calon anggota DPR, minimal pendidikannya adalah SMA atau sederajat. Tahu kan negeri yang mana yang dimaksud? Jadi, apakah masih percaya terhadap fungsi nilai? Kita coba bedah. Di sisi lain, bagi orang tua, nilai itu satu hal yang memang mungkin yang paling mudah untuk dipahami apakah anaknya itu mengikuti proses perkuliahan dengan baik atau tidak. Tapi secara pribadi saya sangat bersyukur jika ada orang tua yang memang masih peduli untuk memperhatikan perkembangan anaknya walaupun hanya sebatas dari melihat hasil atau nilai. Atau mungkin orang tua juga minimal banggalah ketika ngobrol pada saat arisan keluarga atau ketemu dengan tetangga. Minimal jadi sebuah kebanggaan lah bahwa anaknya memang berhasil dalam pendidikannya. Tanpa mengetahui bahwa nilai itu adalah sebuah strategi atau
penuh dengan unsur-unsur subjektivitas. Nah, ini menjadi PR bersama untuk kita sadari, untuk kita pahami bahwa nilai tersebut sebaiknya jangan dijadikan sebagai sebuah patokan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Alangkah jauh lebih baik kalau misalkan orang tua itu melihat capaian pembelajaran itu dari sisi kemampuan berpikir, kemampuan nalar, termasuk kemampuan tindakan dari anaknya. Bukan hanya sekedar bergantung kepada nilai. Saya paham paradigma ini tidak mudah untuk diubah. Sebagai bagian dari pendidik atau pengajar yang kemudian disebut dosen, saya merasakan keresahan hal ini. Atau mungkin memang cuma saya aja yang merasakan keresahan hal ini, karena dosen-dosen yang lain kan sudah cukup nyaman sebagai syarat administrasi dalam konteks penilaian. Meskipun pengalaman mengajar saya baru beberapa belas tahun lah, tapi kok makin kesini makin kesana. Maksudnya konteks penilaian itu makin terlihat sangat subjektivitas, khususnya di mata kuliah yang ada di program studi desain komunikasi visual, terutama di mata kuliah studio atau mata kuliah praktek. Tadi di awal video juga disampaikan bahwa ada banyak dosen yang memang melihat hasil akhir karya mahasiswa itu sebagai acuan utama dalam proses penilaian, tanpa mempertimbangkan berbagai macam proses yang ada di dalamnya. Kalaupun ada juga ya memang hanya sekedar proses yang disampaikan di awal perkuliahan saja. Dan bagi saya hal tersebut memiliki kekurangan, terutama diselimuti oleh unsur-unsur subjektivitas yang sangat tinggi. Jadi di video ini saya akan coba menawarkan cara lain secara pribadi penilaian untuk meminimalisir unsur subjektivitas, termasuk mencari nilai tambah dari sisi personal mahasiswanya itu sendiri, di mana tercantum di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa salah satu tujuannya adalah menjadikan manusia menjadi memiliki value atau nilai lebih, bukan hanya sekedar nilai. Kuncinya adalah transparansi. Maksudnya apa? Transparansi pada saat menilai, transparansi dari mulai berproses sampai dengan ke hasil akhir. Ya pastinya ini akan cukup merepotkan bagi dosen. Tapi biar bagaimanapun dosen harus sanggup menjalankan ini sebagai sebuah tanggung jawab moral dalam konteks pendidikan secara objektif bagi setiap mahasiswa. Dan harapannya pada saat review tugas itu tidak dilakukan secara random. Setiap mahasiswa punya hak untuk mendapatkan review, untuk mendapatkan masukan, termasuk mendapatkan arahan. Sekali lagi, cara yang saya tawarkan ini kemungkinan besar akan sangat melelahkan, membuang waktu. Bukankah dosen-dosen itu memang sibuk orangnya? Atau dianggap tidak penting? Karena yang penting adalah syarat administrasi perkuliahan sudah selesai, penilaian juga diserahkan secara tepat waktu agar dosennya masuk ke dalam kategori terbaik, atau yang penting gajian tetap aman. Sekali lagi ingat kuncinya adalah transparansi. Nah, sebelum dibahas lebih detail, saya akan coba mengungkap beberapa tahapan dalam menentukan penilaian dan proses perkuliahan. Yang pertama yaitu adalah mendefinisikan setiap mata kuliah atau setiap proses pembelajaran. Jujur ini sangat penting. Banyak ditemukan, dan ini saya anggap sebagai sebuah kelemahan, baik itu dari sisi pengajar ataupun dari sisi universitas, bahwa kecenderungan proses pembelajaran itu tergantung kepada outcome yang memang sudah diharapkan oleh pihak universitas. Dan biasanya itu dengan bahasa-bahasa yang cukup memiliki nilai ekspektasi yang sangat tinggi. Dan mahasiswa juga kadang-kadang suka disarankan, silakan baca aja outcome-nya seperti ini kurang lebih. Kenapa tidak dosen itu mendefinisikan terlebih dahulu agar persepsinya menjadi sama? Contoh misalkan, beberapa semester kebelakang saya mengajar mata kuliah identitas visual.
nama mata kuliah ini di setiap universitas berbeda. Ada yang menyebutnya Visual Communication Design 3, ada yang menyebutnya Studio 3, ada yang menyebutnya Desain Identitas, ada juga yang menyebutnya Branding. Jika mengacu hanya sekedar kepada learning outcome, yang saya khawatir adalah penggunaan istilah-istilah tadi yang kemudian karena tidak didefinisikan, maka mahasiswa akan secara langsung menggunakan istilah-istilah yang sama yang ada di learning outcome. Padahal bisa jadi konteks maknanya itu sangat luas dan ya memang bukan tidak pantas, tapi kurang baik saja ketika kita memilih atau menggunakan istilah tapi kita sendiri tidak memahaminya. Kapan-kapan kita bahas saja istilah-istilah apa saja yang terjadi istilah-istilah apa saja yang memang dipandang atau dianggap terlalu berlebihan bagi pendidikan desain komunikasi visual. Jadi sekali lagi sebaiknya definisikan dulu dari mata kuliahnya. Samakan dulu persepsi antara dosen dengan mahasiswanya ketika membaca learning outcome. Yang kedua, ini mungkin terbilang sangat penting, yaitu adalah menafsirkan tujuan praktis dari perkuliahan. Ingat, di sini harus transparan. Sekali lagi, transparansi kepada mahasiswa. Apa tujuan praktis dari perkuliahan di satu mata kuliah dalam satu semester? Termasuk juga metode-metode penugasannya, serta keterikatannya dengan mata kuliah yang lainnya. Tujuan praktis itu seperti apakah perkuliahan ini lebih ditekankan kepada tatanan berpikir, atau menghafal, atau eksplorasi visual dan pengembangan gagasan visual, atau menekankan kepada kemampuan penguasaan teknis, atau bisa jadi memang tujuan perkuliahannya diarahkan kepada kemampuan presentasi secara visual atau presentasi secara verbal. Nah, beberapa tahun mengejar saya melihat ini justru terjadi simpang siur, artinya tidak jelas arahnya mau kemana. Apakah memang mau ke arahan teknis atau memang mau ke arahan konteks berpikir. Tapi biar bagaimanapun ketika mengerjakan teknis, proses berpikir tetap akan terlibat. Begitupun sebaliknya gitu, ketika konteksnya kaitannya kepada wilayah berpikir yang menjadi poin utamanya, tapi proses pencarian datanya juga akan tetap terlibat, termasuk pencarian referensi. Dan sebaiknya bagi mahasiswa saya sarankan jangan hanya sekedar diam atau cuma menelan aja apa yang disampaikan oleh pihak dosen yang bersangkutan, bila perlu mendebatnya. Era informasi seperti sekarang itu mahasiswa dimungkinkan banyak mendapatkan referensi, kalau perlu membandingkannya dengan mata kuliah yang ada di kampus-kampus lain. Ya, termasuk pembobotan tugas, jenis tugas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, setiap indikator yang tadi disampaikan pada tahap kedua tersebut itu sebaiknya memang harus diberi apresiasi. Artinya, setiap tujuan praktis dalam proses perkuliahan itu akan jauh lebih baik ketika diapresiasi. Yang jelas pasti apresiasinya dalam bentuk nilai, dan hal inilah yang menurut saya yang akan mampu meminimalisir tingkat subjektivitas dalam sebuah penilaian karya tugas. Dan sebaiknya saran bagi orang tua juga mengetahui hal ini. Jika menggunakan metode ini, kemungkinan orang tua pun hanya sekedar melihat tabel nilai maksudnya, akan sangat mungkin bisa memahami di mana kelemahan dan di mana kekurangan dari setiap mahasiswanya. Sebagai contoh, saya coba ilustrasikan di mata kuliah identitas visual atau perancangan identitas. Di awal perkuliahan disampaikan bahwa tujuan dari proses perkuliahan ini adalah kepada kemampuan eksplorasi visual.
Karena identitas itu sebaiknya menemukan perbedaan dengan identitas-identitas yang lain, baik itu dalam bentuk identitas produk, identitas lembaga atau corporate, identitas personal dan sebagainya. Dan diharapkan memang bisa mendapatkan kebaruan dalam proses eksplorasi visual. Sekali lagi, transparansikan. Begini indikatornya. Saya membagi menjadi 4. Yang pertama adalah indikator berpikir. Saya lebih suka dengan menggunakan istilah berpikir atau thinking. Konteks berpikir ini saya memberikan bobot nilai antara 10 sampai dengan 20%. Terlihat kecil gitu ya, karena tadi tujuannya adalah ke eksplorasi visual. Sebelum mengerjakan tugas, ketika mahasiswa mendapatkan brief tugas dari pribadi atau dari dosen yang bersangkutan, maka mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan pemikirannya atau olah pikirnya dalam bentuk tulisan antara 200 sampai dengan 300 kata. Ya terserah gaya menulisnya mau seperti apa, mau dengan cara mendongeng, mau struktur kalimat yang baik dan seterusnya. Itu kemampuan berpikir mahasiswa bisa diberikan keleluasaan untuk mencurahkannya ke dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah mencari cara pandang atau melihat cara pandang mahasiswa dari sisi berpikir dan menulis. Dan sebagai dosen kita bisa melihat penggunaan kosakatanya, proses pencarian datanya, termasuk pemahaman dari referensi-referensi buku yang biasa dia baca. Bisa jadi sampai pemilihan metode berpikirnya yang paling umum, atau mungkin mendapatkan insight dari informasi-informasi pada platform digital, termasuk mungkin dari buku-buku yang dia baca di perpustakaan atau buku-buku yang ada di rumahnya. Yang penting tuliskan dulu pemahaman dia terhadap tugasnya. Itu yang pertama. Apakah itu harus selalu dikerjakan di awal? Tentu tidak. Nanti kita bahas di akhir. Yang kedua adalah mahasiswa diberikan indikatornya atau disampaikan indikatornya berupa relasi antara proses berpikir dengan proses pencarian referensi. Bobotnya kurang lebih maksimal 10% deh. Kok bisa cuma kecil atau 10%? Ya karena sekalian tadi tujuannya adalah ke eksplorasi, tapi referensi ini di zaman sekarang begitu mudah untuk didapatkan. Sebagai manusia yang terbelakang di zaman sekarang, pasti banyak cara untuk mencari referensi, baik dalam bentuk referensi visual ataupun referensi dalam bentuk tulisan, terutama di platform digital. Bahkan di sini pun mahasiswa diperbolehkan untuk melihat atau melibatkan selera personalnya ketika mencari referensi. Jadi bukan hanya sekedar arahan dari dosennya. Arahan dari dosennya lebih kepada tujuan praktis dari proses pembelajarannya itu sendiri. Sayangnya, beberapa mahasiswa masih saja ada yang memanfaatkan konteks referensi ini sebagai bahan contekan. Biasanya begitu. Atau memodifikasinya seolah-olah tidak bisa membedakan apa makna referensi dengan menyontek. Yang lebih parah lagi, ya nyolong. Dengan alasan katanya ini adalah free download. Ya sama aja nyolong gitu. Selama mengajar beberapa belas tahun ini selalu saja ada menemukan kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan dosen tugasnya adalah mengecek relasi proses berpikirnya dengan referensi visual yang dipilih oleh mahasiswanya. Apakah bisa menjadi hipotesis awal dalam proses perancangan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya dosen juga mampu memberikan masukan terkait dengan referensi yang baik. Mudah-mudahan dosennya juga punya banyak referensi terkait dengan mata kuliah yang sedang diberikannya kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, eksplorasi visual. Bobot nilainya antara 40 sampai dengan 60%. Karena memang dalam contoh ini tujuan utama atau tujuan praktis dari proses pembelajarannya adalah eksplorasi visual. Eksplorasi saat ini banyak dilakukan dengan banyak cara. Selain memaksimalkan elemen-elemen desain seperti garis, titik, dan sebagainya, eksplorasi pun dapat dimaksimalkan dengan pemilihan atau penggunaan media termasuk media digital. Beberapa jenis aplikasi sudah mulai dilengkapi dengan efek, dengan brush yang memang tersedia di dalam aplikasi tersebut, dan itu sangat memungkinkan untuk melakukan proses eksplorasi yang bisa
yang bisa jadi hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi boleh mahasiswa mengembangkan kemampuan eksplorasi visual dengan menggunakan efek-efek yang ada di dalam aplikasi atau di dalam software. Dan harus diingat orientasinya adalah pengembangan alternatif visual, bukan kepada varian. Nah, lagi-lagi memang kadang-kadang juga masih ada yang belum bisa membedakan apa makna alternatif dan apa makna varian. Hati-hati, bukan hanya sekedar syarat sebagai sebuah dalam bentuk jumlah. Ini yang aneh ini gitu. Ketika diberikan jumlahnya yang cukup banyak, maka mahasiswa itu mengeluh. Tapi ketika diberikan kelonggaran untuk mengembangkan yang jumlahnya terbatas, mungkin kadang bikinnya juga asal-asalan. Gak tahu arahnya mahasiswa itu sebenarnya maunya kemana. Dan indikator yang terakhir adalah yang keempat, yaitu adalah presentasi. Tinggal pilih aja mau pakai presentasi secara verbal atau presentasi secara visual. Bobotnya antara 15 sampai dengan 20%. Secara pribadi saya lebih tertarik dengan menggunakan presentasi visual. Kenapa? Karena di sini kita bisa melibatkan mahasiswa ke dalam proses final artwork yang baik, termasuk dalam konteks penyajian karya. Mulai dari pemilihan printing, yaitu pasti berhubungan dengan tempat printingnya, jenis printernya kalau misalkan memang perlu, jenis kertasnya, termasuk juga penyajian karyanya baik atau tidak. Kadang-kadang masih ada mahasiswa yang bangga sebagai mahasiswa desain mungkin ya, banyak yang menggunakan tabung. Padahal tabung itu membuat karya menjadi tidak baik, begitu dibuka keriting si karyanya. Atau mungkin cara menempel karyanya di frame-nya. Ada yang cuma sekedar asal nempel, tidak pernah mempertimbangkan kerapihan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dijadikan sebagai bagian dari proses penilaian. Walaupun mungkin ini adalah hal-hal yang dasar yang seharusnya sudah disadari betul oleh seorang mahasiswa desain. Tapi biar bagaimanapun akan lebih baik kalau misalkan ini menjadi bagian dalam konteks penilaian. Saya sedikit mengutip kata-kata yang pernah diberikan oleh salah seorang guru yang sampai saat ini saya bisa jadikan panutan, yaitu Pak Lucky Hendrawan, bahwa setiap karya desain itu sebaiknya memiliki unsur surprising, atau bahasa saya sih mungkin wow effect. Maksudnya ada kejutan-kejutan tertentu ketika melihat desain. Apalagi dosen itu pada saat melihat karya akhir pasti akan memposisikan, selain dirinya sebagai dosen, juga akan memposisikan dirinya sebagai audiens. Jadi apakah ada unsur surprise-nya atau wow effect-nya tadi? Dan ini harus dijadikan catatan. Unsur surprise ini sebaiknya memang diutamakan pada kualitas eksplorasi, kualitas berpikir, dan sebagainya, termasuk kualitas tindakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bergantung kepada pemilihan material atau pemilihan medianya. Jadi, jika begitu, maka setiap tugas itu memiliki 4 indikator penilaian. Dan 4 indikator penilaian ini semuanya dinilai, kemudian diberikan secara transparan kepada mahasiswa atau disampaikan kepada mahasiswa. Kalau begitu merepotkan dong bagi dosennya. Ya wajar, namanya juga dosen dan mahasiswa punya hak untuk itu. Tujuannya adalah ketika membagi 4 indikator tadi, maka kita bisa menemukan kualitas berpikir dari mahasiswanya, kualitas eksplorasi dari mahasiswanya. Misalkan begini, jika ditemukan ada mahasiswa yang memiliki kualitas berpikirnya tidak sesuai dengan ekspektasi dosennya, minimal ada di sana, atau ekspektasi dari mata kuliahnya, karena memang mahasiswanya mungkin memiliki kecenderungan tidak suka membaca, atau tidak tahu buku apa yang harus dipersiapkan, dan sebagainya, maka kualitas tulisannya juga menjadi kurang baik. Tapi di sisi lain, mahasiswa tersebut memiliki kemampuan eksplorasi visual yang cukup baik karena mungkin kecenderungan memiliki rasa gembira ketika ngulik software, ketika coret-coretan, dan sebagainya. Nah, dari sini
Ini bisa menjadi insight yang baik bagi dosen, terutama perbaikan untuk mahasiswa di tugas selanjutnya. Bisa jadi dosen akan bilang seperti ini, eksplorasi visualmu sudah baik dan kalau bisa jauh lebih baik lagi, tapi akan menjadi lebih keren mungkin ketika diimbangi dengan tulisan. Makanya dosennya pun punya peluang untuk menyarankan buku apa yang harus dibaca atau referensi orang atau referensi desainer siapa yang harus dipelajari. Begitupun sebaliknya, jika ada mahasiswa yang memang ternyata kualitas berpikirnya sangat baik karena mungkin memang anaknya hobi baca, senang membaca, kemudian suka mencari informasi dalam bentuk tulisan, tapi dari sisi eksplorasi visual memiliki kelemahan, maka dosen yang bersangkutan akan sangat dengan mudah untuk memberikan masukan kepada mahasiswa jauh lebih baik mulai saat ini, imbangi kualitas berpikirnya dengan kualitas eksplorasinya. Nah, kan enak nih kalau misalkan seperti ini gitu. Sayangnya kalau misalkan memang dosennya pun tidak memiliki referensi buku, referensi visual. Gimana kalau misalkan dosennya seperti itu? Kalau saya pribadi sih ya minta ganti dosen aja. Kan mahasiswa dan orang tua yang bayar. Boleh dong kayaknya kalau misalkan seperti itu. Ya itu mah terserah lah gitu ya. Jadi dengan demikian maka setiap mahasiswa akan menemukan kelebihan dari dirinya termasuk kekurangan dari dirinya untuk satu tugas, minimal untuk satu tugas itu, dan diharapkan memang bisa meningkatkan kemampuannya di masa yang akan datang minimal pada tugas-tugas selanjutnya. Nah, memang terlihat sangat merepotkan bagi dosennya, apalagi kalau misalkan dalam satu semester setiap mahasiswa mengerjakan 4 tugas dan satu tugas harus ada 4 nilai, maka setiap mahasiswa itu harus diberikan nilai kurang lebih sekitar 16. Kalau jumlah mahasiswanya ada 40 atau 50, wah capek nih. Tapi ingat kan tujuan sebagai pendidik itu harusnya untuk meningkatkan value seperti tadi yang disampaikan di dalam undang-undang. Udah gitu jangan beralasan, toh dosen juga kan dibayar dan yang bayar adalah mahasiswa dan orang tuanya. Kalau di kelas cuma sekedar baca teori, apalagi hanya sekedar menyuruh mengerjakan tugas, tapi dosennya pun tidak pernah membuat karya sejenis dari tugas yang pernah disampaikan kepada mahasiswa, kan aneh. Dengan alasan bahwa dosennya lebih berpengalaman, sebaiknya dikurangi atau dibuktikan dengan karya-karya yang terbaru. Jangan hanya sekedar bercerita tentang pengalaman masa lampau. Dunia sudah berubah, perkembangan cara berpikir, perkembangan media, perkembangan metode, perkembangan informasi, semuanya sudah berubah. Jadi mahasiswanya juga diupdate, jauh lebih baik juga dosen-dosennya juga harus diupdate. Dengan cara seperti ini pun untuk orang tua akan menjadi lebih mudah melihat kelebihan dan kekurangan dari anaknya, dan dimungkinkan menjadi bahan diskusi di rumah. Ketika disampaikan kepada orang tua nilai yang begitu banyak gitu ya, nanti orang tua akan melihat kayaknya anak ini butuh buku untuk menambah kualitas berpikirnya, kan jadi lebih baik. Atau butuh referensi yang lebih keren nih, nanti anaknya sama orang tuanya, ayo kita liburan. Tapi salah satu tujuan tempat liburannya adalah studio desain atau museum di mana gitu, atau studio atau galeri seni misalkan, untuk menambah referensi, termasuk juga menambah referensi dari orang tuanya. Buat pihak-pihak yang berwenang seperti kaprodi, dekan, termasuk rektor, bisa jadi ini sebagai alat ukur untuk melihat kualitas dosen mengajar. Sekali lagi, itu hanya sekedar sebuah tawaran dalam konteks menilai. Syukur jika bisa mendapat manfaat dan menyesalah jika tidak mau merubah caranya dan masih tetap menggunakan unsur-unsur subjektivitas dalam proses penilaian. Kasihan mahasiswanya, kasihan orang tuanya. Saya Dodi Nur Saiman, salam berisik. Ayo ikutan berisik, dosen berisik. Terima kasih.